Kalau ada yang bilang bahwa pebonsai, pedongkel itu merusak alam, saya pikir perlu diajak ngopi. Hai doroku, welcome back to my channel Rizat Bizet. Oke doroku, salam jumpa, salam santun, salam sukses, dan salam bonsai untuk doro-doroku semua. Kembali lagi di channelku Rizat Bizet, tempat belajar dan berkreasi tanpa nanti. Kebetulan malam ini ada teman, ini aku bersama Doro Melvin. Halo Doro, bersama Doro Melvin, dan sebenarnya tadi ada sedikit obrolan ya doroku yang mau aku obrolkan sama Doro Melvin. Kebetulan beliau kesini dan aku pikir aku buat konten aja untuk obrolan ini. Semoga nanti di obrolan kita ada yang dapat menginspirasi doro-doroku semua. Intinya tetap di sini kita belajar bareng, kita pinter bareng, dan semoga kita sukses bareng. Sebuah statement yang aku pikir itu, kalau aku dengar itu jahat banget, kesannya jahat banget, karena statement itu adalah menjudge bahwa pebonsai atau pedongkel bahan bonsai adalah perusak alam. Itu doroku yang ingin aku bahas dengan Doro Melvin. Jadi kita perjelas di sini, ini obrolan ya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada doro-doroku semua. Semoga bermanfaat juga. Kita bahas doroku masih di segmen ngopi, ngobrol pintar dan inspiratif. Apa yang pasti di media sosial, terutama di Facebook ya doroku, sering banget ada teman-teman yang buat status atau berkomentar apalah di grup pebonsai yang intinya dia bilang atau dia mengatakan, bisa dibilang seperti itu walaupun dengan media tulisan, bahwa pedongkel pebonsai itu merusak alam. Kalau Doro Melvin gimana Doro menanggapi hal seperti itu? Karena yang sering aku lihat juga pasti komennya rame itu. Seru di situ deh. Gak ada titik temu. Ya benar juga sih. Sering kali kita banyak sekali tulisan dan komentar yang negatif dari saudara-saudara kita di luar sana kan masalah pendongkel itu. Ya memang di seni bonsai kan itu sebenarnya ada dua alternatif ya. Yang pertama kan budidaya, dan yang kedua yamadori. Yamadori itu kan mengambil dari alam. Ya itu kan suatu kalau istilahnya, kalau budidaya kan kita untuk menumbuhkan dia sampai ke titik yang kita inginkan itu kan perlu waktu yang lama. Dan untuk yang mengakalinya itu kan bisa kita ngambil dari alam juga. Dan kebetulan itu aslinya kan sah-sah saja itu kan gitu. Kita cuman pengen mempersingkat waktu aja, cuman di situ juga ada istilahnya, ada waktu juga yang tersita di situ. Sama seperti kita membibit gitu. Untuk proses itu ya Doro ya. Yeah. Untuk proses sebenarnya kalau menurut Doro Melvin jangka waktunya pun sama untuk pembesaran sampai titik keseimbangannya itu kan juga sama, hasilnya perlu waktu juga. Terus apa sih Doro? Seperti saya, kalau saya pribadi dengar seperti itu kan ada rasa sakit gitu loh. Karena tidak semua pebonsai itu pedongkel, dan tidak semua pedongkel itu perusak. Gimana dulu menanggapi itu juga? Itu kan kalau untuk kita, ambillah contoh saya itu dalam mengambil itu dari alam, itu kan yang di daerah sini kan yang banyak kan serut ya, serut terus hukum itu kan kita tetap pilih-pilih loh. Kita ambil yang istilahnya kita punya gambaran ke depannya itu harusnya jadi seperti apa, itu yang
saya ambil. Kalau yang istilahnya kok ini kok kurang ini terlalu minusnya terlalu banyak, itu saya tinggal. Iya, tinggal. Ya, terus untuk masalah merusak alam itu sebenarnya juga bisa diakali juga. Kalau saya sering kali ada di ada bahan di tebing-tebing juga, itu memang sebenarnya kelihatan bagus ya. Kalau yang di tebing-tebing itu kan kelihatan bagus, banyak yang bahan yang bagus yang di tebing. Memang kalau untuk yang di tebing atau di pinggir-pinggir kali itu sebisa mungkin saya hindari. Ya, itu kan ya tergantung manusianya juga aslinya. Kita ambil yang bagus, terus kita hindari yang tempat-tempat yang sekiranya riskan terjadi istilahnya longsor atau abrasi lah, seperti itulah yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Terus langkah apa sih Ndoroku yang jenengan ambil saat jenengan melihat satu ban itu bagus dan di tempat itu yang benar-benar sebenarnya nggak harus diambil, atau ada solusi lain apa saat jenengan mendongkel? Apa sih yang jenengan lakukan dengan dongkelan itu, dan bekas dongkelan itu jenengan apakan? Biasanya kalau untuk serut kan termasuk tanaman yang mudah hidup itu sebenarnya. Dari akar pun dia juga masih bisa tumbuh hidup untuk kedepannya. Biasanya kalau saya tutup lubangnya itu, sekiranya kita ambil dengan diameter sekian, itu kita timbun. Biasanya saya timbun sedikit itu biar tidak terlalu lebar lubangnya, bekas lubangnya itu saya tetap yang di posisi akarnya itu enggak saya timbun. Masalahnya kalau saya timbun dia tidak bisa berkembang. Gitu. Tetap saya buka yang pas posisi akar, yang bekas potongan akar itu tetap saya buka. Jadi dia ada kesempatan dia untuk hidup lagi, untuk tunasnya. Untuk tunasnya. Nah, untuk di hutan daerah sini, ya mungkin Ndoro-ndoroku yang selokasi dengan saya juga mungkin pasti tahu kalau di hutan jati itu ada siklus. Tiap kali musim kemarau itu kan banyak pohon jati itu kan pada memberikan daun. Nah, itu kan dari mungkin ini kan info dari teman-teman dari dinas perhutani juga, itu kan pasti itu dibakar. Pasti dibakar. Lah itu kan kalau dibakar percuma, sayang. Nah, kita ambil yang bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Begitu. Jadi jangan dianggap kalau kita ngawur dalam dongkelnya. Kita juga lihat lokasinya itu di mana, di hutan jati atau di hutan lindung. Kalau di hutan lindung jelas kita tidak boleh. Kalau gitu kita ambil di hutan-hutan pemukin ya, satu jenis tanaman aja. Itu kan dia kalau dari perhutani kan dia fokus di jatinya. Nah, serut itu menurut perhutani itu aslinya itu seperti gulma, tanaman pengganggu. Jadi boleh diambil. Pernah juga kita pas sama Ndoro-ndoro Kebiri Babon itu pernah ngambil, itu malah justru dipersilahkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, malah beliaunya yang mandor hutannya itu malah dia kasih kesempatan, udah diambil aja mas, mumpung ini belum dibakar. Masalah kan katanya beliau kan kalau hutan jati kalau udah terlalu ribu gulmanya itu biasanya itu kalau pas musim kemarau itu dibakar untuk memberi kesempatan itu jatinya biar tumbuh, tidak ada tanaman pengganggu lain. Jadi tidak ada salahnya itu diambil. Cuman dia kan juga ngomong kalau ngambil jangan di sekitaran sini gitu. Di tebing atau di pinggiran sungai atau gimana, itu kan ya mengganggu ekosistem juga kan, nanti longsor atau gimana. Dari yang Ndoro Melvin sampaikan, yang saya tangkap
bahwa pendongkel itu pun nggak nggak sembarangan ngambil. Mereka pun memilih, dalam artian memilih memang dengan bahan yang benar-benar itu bagus dan bukan di tempat yang riskan untuk longsor atau untuk apa, Doroku. Jadi nggak sembarangan ambil, istilahnya seperti itu. Dan kalau porsi pendongkel itu paling kan iya, nah itu kan, betul. Kita paling dalam satu hari, mungkin kan kita kan juga punya kesibukan lain ya. Iya. Jadi dongkel itu enggak tiap hari. Jadi dikatakan pendongkel itu merusak hutan. Ya gimana ya? Sangat-sangat jauh lah dari yang bisa dikatakan perusak, itu sangat jauh pasti. Kita porsinya kita itu kan kekuatan manusia itu seberapa? Iya. Paling itu dalam satu hari kita katakanlah kalau pas kondisi fit bisa sampai dari pagi sampai sore, itu paling kita jalan. Itu yang memakan waktu itu malah jalannya. Kita cari dan sini nggak ada kesana itu kan istilahnya waktunya di situ. Paling kita dapat itu paling ambil itu paling banter itu 34 itu aja nggak ukuran yang gede-gede banget, yang gede malah biasanya kita tinggal buat apa. Kalau jadi katakanlah kita ambil bekas potongan sekian, ini perlu menganu waktu berapa puluh tahun kalau untuk mencapai keseimbangan untuk bekas potongan segini. Paling saya ambil yang istilahnya itu kan yang bekas-bekas kebakar atau bekas-bekas di bank, itu kan pasti ada kropos-kroposnya gitu, terus ada terusan yang sekitar satu jempol sampai dengan satu lengan. Itu yang biasanya saya ambil. Saya lebih suka yang ambil yang bekas potongan atasnya itu yang agak kecil begitu. Jadi nggak sembarangan ambil lah. Kita juga mikir itu nanti itu kita bisa mencapai proporsi yang diinginkan itu berapa tahun. Kita nyanda itu waktunya untuk mencapai itu sampai berapa tahun itu. Keseimbangan itu ya, keseimbangannya itu Doroku. Jadi kita bukan perusak alam, atau bukannya kita mengeksploitasi alam. Intinya pembunce pun milih-milih, tidak semua diambil, tidak semua didongkel atau apa. Yang pasti tetap kita milih karena kita ada pertimbangan untuk proporsi jadinya suatu bonsai. Jadi ukuran medium paling satu lengan, lebih sedikit lah. Itu kita pun dengan pertimbangan yang matang juga untuk mendongkel suatu bahan itu. Pernah nggak ada solusi apa agar selain jenengan tidak menutup lubang itu tadi, apa peran jenengan untuk tetap membuat hutan itu tetap ada bahan hijau ya? Hijau. Biasalah seperti bekas-bekas potongan yang seperti yang selama ini kita lakukan kan, kita selalu istilahnya itu dari bekas potongan itu yang tidak kita bawa, kita manfaatkan, itu macam apa? Itu yang perlu digarisbawahi. Harusnya kita sebagai seorang pendongkel juga seperti itu. Tetap teman-teman yang lain pun juga kebanyakan seperti itu. Jadi dari bekas potongan itu, entah itu nanti hidup apa enggak, yang penting kita tancapkan dulu. Masalahnya serut itu mudah hidup. Lagi pula kan kita ambil dari hutan itu, kita sudah ambil dari hutan itu, kita sebenarnya punya tanggung jawab lagi itu. Tanggung jawabnya lebih besar. Ini bagaimana caranya? Pohon ini harus tetap hidup. Nah, ini tanggung jawab kita. Makanya saya kalau ambil itu enggak pernah banyak-banyak. Soalnya dari 3 atau 4 pohon itu, ini saya punya angan-angan ini harus hidup. Yang penting itu harus hidup. Seandainya di hutan itu udah terbakar atau gimana, kita masih punya simpanan di rumah. Nah, dan disimpan di rumah seperti itu,
mungkin dari saudara-saudara kita yang di luar Jawa yang tidak ada serut, biasanya beliau-beliau itu istilahnya nempel lah. Kita juga nggak munafik juga kan gitu. Kita juga ambil komersil dari situ. Cuman kan ya ini juga cuman buat berbagi aja. Istilahnya di Jawa itu kan serotan melimpah. Kita bagi sama saudara-saudara kita yang di Kalimantan, di Papua, pernah ngirim ke sana. Alhamdulillah sering. Di Sulawesi juga itu kan nggak ada serut. Kita sering kirim ke sana. Istilahnya sebenarnya itu kita menyebar istilahnya. Nggak ada menghabiskan, tapi kita menyebar. Dari para pembocah itu hasilnya menyebar satu jenis tanaman yang sebenarnya di sana nggak ada, jadi ada. Nah, gitu kan. Nah, ini kan suatu nilai plus aslinya. Nilai plus dari bonsai itu kan dari kita ambil dari sini, kita limpahkan ke luar pulau lah istilahnya. Dari sana kan jadi punya. Mungkin dari sana, dari saudara kita yang di mana daerah Sumatera itu kan, yang sana kan endemik anting putri ya. Anting putri di sana juga ada yang dongkal kan, kita ambil dari sana, kita datangkan ke Jawa, kita budidaya lagi. Masalahnya di sini nggak ada anting putri, dilihat nggak ada. Itu kan nilai pemikiran seorang pembonsai kan, daripada beli lagi, mendingan kita budidaya lagi. Ini dari hasil beli, terus kita budidaya. Seperti anting putri yang tadinya di sini nggak ada, jadi ada. Meskipun itu di lahan-lahan punya teman-teman, gitu kan. Jadi kan istilahnya itu kan tukar guling. Sebenarnya sama aja. Kembali lagi kita berbagi jenis, karena memang mau nggak mau kalau buat doro-doroku yang mungkin bukan pembonsai dan tidak memahami ya, aku bilang belum tahu. Mungkin mereka belum tahu, makanya kadang ada istilah seperti itu. Ini sebenarnya pengen menguatkan kan doro-doroku semua, doro-doroku pedongkel juga, jadi tetap semangat, tidak apa-apa. Saya tahu jenengan itu doro-doroku pasti juga melakukan hal yang sama yang dilakukan sama Doro Melvin. Jadi kita memilih-milih, intinya itu, nggak semua kita ambil, nggak semua kita dongkel, dan itu yang saya yakini. Jadi untuk kalau ada yang bilang bahwa pembonsai pendongkel itu merusak alam, saya pikir perlu diajak ngopi. Ajak ngopi, kita kenalkan, syukur-syukur dengan harapan dia juga mau akhirnya menyukai ya. Iya, betul. Harapannya, karena kebanyakan seperti itu Doroku. Jadi pengalaman pribadi pun, mungkin aku, Doro Melvin, banyak teman-teman, wah saat kita di bonsai mereka bilang opo apa ini. Tapi begitu mereka tahu bahwa kita berhasil membuat dari bahan yang tadinya tidak bernilai menjadi bagus dan otomatis ada nilainya juga, mereka pun tertarik untuk bergelut di dunia bonsai juga, seperti itu. Terus nganu Doroku, saya sandingop merokok melu rokok dulu Doro. Kita obrolan santai Doroku, jadi jangan dibuat sepaneng, ngobrol santai sambil ngopi, jangan lupa kopi nih Doro. Kopi dulu.